Shalom di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, kita tetap yakin percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulia nama-Mu Bapa di syurga, kerana Engkau selalu ada menyertai kami, sehingga dalam keadaan susah maupun senang, kami tetap dapat melihat penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Tuhan, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat mendidik kami dan mengajar kami untuk hidup menjadi saksi-Mu. Bagi kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Perjanjian Lama, Yosua pasal yang ke-24, ayat yang pertama sehingga yang ke-28. Namun saya akan bacakan di dalam ayat 19 sehingga 24 sahaja. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan akan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar." Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah menyaksikan kerana kita saksinya. Menyaksikan berarti kita melihat sesuatu kejadian atau peristiwa sehingga kita menjadi saksi mata tentang hal tersebut. Pengakuan seseorang yang ada di tempat kejadian dan mengalami sendiri keadaan tersebut, maka segala kesaksiannya akan diperakui benar dan sahih. Ketika terjadinya satu kejadian seperti kemalangan di jalan raya, selalunya orang yang ada di tempat tersebut dan melihat sendiri kejadian itu akan dipanggil oleh pihak berkuasa untuk memberikan laporan, penyataan dan kesaksian bagi membantu kes penyiasatan. Saksi mata juga harus menyatakan apa yang benar, sahih dan nyata, tanpa boleh memberikan sebarang bentuk keterangan yang tidak benar, menipu dan mereka semata-mata. Saksi yang memberi pernyataan yang tidak benar boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dalam konteks kehidupan kita sekarang sebagai jemaat Tuhan, maka apabila kita menyaksikan dan mengalami kuasa penyertaan Tuhan, pengampunan, pemulihan, dan kasih karunia Tuhan, kita perlu belajar untuk berkongsi kesaksian kerana kita sendiri telah menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam diri dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi saksi tentang hal tersebut. Segala bentuk kesaksian kita juga harus dinyatakan dengan tulus, jujur dan benar agar Tuhan tidak menghukum kita. Kesaksian yang tidak benar dan palsu hanya menyebabkan nama Tuhan dipermalukan. Oleh itu sangat penting menyaksikan dan bersaksi atas pengalaman pribadi kita sendiri
tanpa terpengaruh dan terikut-ikut dengan kesaksian orang lain yang belum tentu benar. Seperti dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, di mana Yosua mengumpulkan semua orang Israel di Sekam, yang terdiri daripada para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Yosua dengan tegas memberi kesaksian tentang penyertaan Tuhan dari zaman berzaman terhadap bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan. Lalu Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk membuat keputusan apakah mereka menyembah Tuhan atau menyembah ilah-ilah yang lain. Yosua juga dengan tegas memberikan pernyataan dan amaran kepada orang Israel akibat jika mereka tidak menyembah Tuhan, di mana Tuhan akan melakukan apa yang tidak baik dan akan membinasakan mereka setelah banyak pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, tetapi mereka mungkin masih membuat pertimbangan dan keputusan untuk menolak Tuhan. Lalu umat Israel meresponi pertanyaan dan kata-kata Yosua dengan mengisytiharkan bahwa mereka hanya akan beribadah kepada Tuhan saja dan akan menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri di mana mereka memilih Tuhan. Di sini sangat pentingnya sebuah pengakuan di mana itu merupakan satu ikrar dan tanda perjanjian kita di hadapan Tuhan, di mana kita tidak menduakan Tuhan dalam hidup kita. Hanya orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan yang berani bersaksi tentang Tuhan. Hanya orang yang mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupannya yang dapat mengerti betapa besarnya dan dalamnya kasih Tuhan. Hanya orang yang menyaksikan sendiri dan menjadi saksi tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya yang dapat menceritakan tentang segala kebaikan, kekuasaan, dan mujizat Tuhan. Amin. Orang yang menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam dirinya, kehidupannya, dan bagi dunia, sehingga menjadi saksi Kristus untuk bersaksi adalah orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Karena ada begitu banyak orang yang ingin melihat apa yang kita lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kita dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena hanya orang-orang pilihan Tuhan yang akan dipersiapkan dan mengalami urapan kuasa Tuhan yang memiliki kerendahan hati yang akan dipakai Tuhan. Amin. Kita tidak mungkin dapat berkata bahwa Tuhan itu baik jika kita sendiri tidak mengalami berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin dapat bercerita tentang Tuhan jika kita sendiri tidak mengenal siapa Tuhan itu. Kita tidak mungkin dapat bersaksi tentang Tuhan jika kita sendiri tidak pernah dan belum pernah menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam diri dan kehidupan kita. Oleh itu jemaat yang terkasih, izinkanlah Tuhan bertakhta dalam hati kita, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Undanglah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat berkat penyertaan Tuhan yang indah dan luar biasa. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi, maka kita akan mengalami dan menikmati berkat keselamatan Tuhan. Isytiharkanlah Tuhan sebagai Tuhan yang kita sembah, dan hanya padanya kita akan mendengar firman-Nya, maka kita akan dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kasih Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyaksikan kekuasaan Tuhan, sehingga kita dapat bersaksi kepada keluarga, teman-teman, dan orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Alamilah kasih Tuhan agar kita hidup dengan tidak sia-sia di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur ya Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa ketika kami menjadi saksi-Mu, kami harus berkongsi kesaksian, pengalaman
yang kami pernah alami dan pertemuan yang indah bersama dengan Engkau itu untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk membangun iman sesama kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami membuat pilihan yang tepat dan benar dalam hidup kami, bahwa kami harus menyembah kepada Engkau saja dan hanya kepadamu harus kami mendengar kebenaran firman-Mu dan tanpa terpengaruh dengan orang-orang di sekeliling kami yang menolak Engkau. Perkuatkanlah iman kami, biarlah Engkau yang membentengi kami dengan perisai dan tembok keselamatan-Mu, supaya kami dapat terus bersaksi dan menjaga kesaksian hidup kami untuk kekuasaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.